Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini saya dapat berdiskusi dengan Buya Risman Mukhtar. Beliau adalah aktivis dakwah di Muhammadiyah sejak lama. Assalamualaikum sekali lagi, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin menanyakan ini, Ustaz. Ya. Kan sekarang masalah pilkada ini, masalah pilkada. Kelihatannya di beberapa daerah yang saya dengar itu ada dukung-mendukung. Dukung-mendukung itu bolehkah di Muhammadiyah secara resmi atau tidak? Atau bagaimana, seperti apa yang boleh? Ini Ustaz mungkin pencerahan dari Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akil dan teman-teman di mana saja berada yang sempat menyaksikan video ini. Saya ingin menyampaikan sesuai dengan pertanyaan Pak Ibnu Akil tadi, apakah Muhammadiyah boleh dukung-mendukung atau tolak menolak ya dalam pilkada ini, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, bolehkah Muhammadiyah terlibat secara praktis ya di dalam kegiatan-kegiatan politik ya. Saya ingin menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu adalah masyarakat kemasyarakatan, adalah mudi umat. Muhammadiyah itu memang tidak partai politik dan Muhammadiyah tidak terafiliasi dengan satu partai politik apapun. Nah, dalam pilkada ini memang sebetulnya Muhammadiyah tidak terlibat secara organisasi. Jadi pimpinan kita Muhammad Haidar An-Nasir itu mengingatkan ke kita, Muhammadiyah jangan dibawa kepada ranah politik ya praktis gitu. Kenapa? Karena memang Muhammadiyah itu memang tidak organisasi politik, tidak partai politik. Malah beliau mengingatkan, jangankan organisasinya, itu beliau mengingatkan juga simbol-simbol Muhammadiyah juga jangan dibawa. Ini saya ingin melihatkan ke kita ini. Ya, ini bagaimana beliau menyampaikan. Ya, ini ya. Wah, anggota Muhammadiyah ini ada condong ke ini, condong ke itu. Dan karena condong ke ini, tidak suka ke ini, kan begitu kan. Itu wajar, kami tidak akan masuk ke arena itu. Tetapi tetap saja mesti berkeadaban. Yang kami tekankan, dukung-mendukung atau tolak-menolak, itu biar itu jadi urusan pribadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jangan membawa-bawa simbol organisasi, apalagi organisasinya, simbolnya tidak boleh. Ingin helah, tidak perlu pakai nama Muhammadiyah, tidak perlu pakai nama Asia, tapi menggunakan Sang Surya, ya sama saja. Berkemajuan, apalagi pencerahan, ya. Kreatif. Kalau ingin dukung-mendukung, kreatif, bikin nama-nama yang lebih bisa menjangkau masyarakat luas tanpa membawa simbol organisasi. Itu kurang cerdas menurut saya. Padahal berpolitik itu juga perlu kecerdasan. Agar apa? Ya, agar berkeadaban. Tapi kalau toh menang, menangnya juga menang dengan elegan. Kalau kalah juga tidak jatuh diri. Ini Juga nanti. Jadi ini sudah jelas ini. Ini Haidar Nasir ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dia selalu mengingatkan pada seluruh jajaran pimpinan perserikatan di pusat maupun di wilayah, daerah, cabang, termasuk juga ortom-ortomnya, organisasi otonomnya, tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat dukung-mendukung terhadap partai politik tertentu atau pasangan calon politik tertentu di pilkada ini, baik itu pilkada gubernur maupun kepada bupati, pilkada wali kota, nggak boleh. Kenapa? Karena itu kata beliau itu jangankan organisasinya, simbol-simbolnya nggak boleh itu. Jadi kalau ada apakah pimpinan atau juga pokoknya atas nama Muhammadiyah lah
Ya enggak. Mendukung suatu calon itu nggak boleh ya? Nggak boleh, itu tidak, itu sudah melanggar organisasi, melanggar kepribadian dari Muhammadiyah itu. Karena begini, saya mau ceritakan begini. Muhammadiyah kepribadiannya itu menyatakan Muhammadiyah ini harus membangun kerjasama dengan pemerintah yang sah. Nah, yang sah itu seperti di provinsi gubernur, kemudian di kabupaten ada bupati, di kota ada wali kota. Nah, ketika Muhammadiyah terlibat dengan dukung-mendukung, ya ini bisa blunder, Pak. Blundernya apa? Misalnya yang didukung Muhammadiyah itu tidak terpilih. Nah, ini kan menjadi kendala politik yang yang sangat signifikan dan luar biasa, yang menjadi nanti Muhammadiyah tidak bisa atau menjadi terhalang untuk melakukan hubungan yang harmonis. Ya bisa saja nanti yang terpilih itu bukan yang dukung Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah melakukan, katakanlah misalnya memerlukan kerjasama dan segala macam, ya mungkin saja bisa mengatakan, Anda dulu kan tidak mendukung kami. Nah ini nggak benar, karena orang Muhammadiyah itu ada di mana-mana, Pak. Ada di partai apa saja. Dan barangkali kalau misalnya kita bicara di daerah-daerah tertentu, yang tampil itu di berbagai partai, di berbagai itu orang Muhammadiyah juga. Pasang ini ada Muhammadiyahnya, ada Muhammadiyahnya. Sebenarnya orang Muhammadiyah itu cerdas. Ya, termasuk kadernya juga. Kalau misalnya dia tidak didukung oleh pimpinan Muhammadiyah itu tidak apa-apa. Jangan mengharapkan dukungan dari Muhammadiyah secara resmi. Kenapa? Karena peraturannya begitu. Kenapa? Karena Anda sebagai kader Muhammadiyah, kalau Anda benar-benar orang Muhammadiyah yang telah memberikan aktivitas dan kontribusi Anda di Muhammadiyah, Anda akan dipilih oleh warga Muhammadiyah tanpa disuruh. Karena Anda, orang-orang tahu Anda telah berjuang, Anda telah memberikan kontribusi di Muhammadiyah. Ya, sekalipun Anda misalnya kader Muhammadiyah, didukung oleh Muhammadiyah, tapi Anda tidak berbuat, Anda cuma belum tentu Anda dipilih oleh, apalagi kalau bukan kader Muhammadiyah. Jadi jangan kecil hati kalau misalnya Anda kader Muhammadiyah tidak didukung oleh Muhammadiyah secara resmi, karena memang itu aturannya. Oleh karena itu pimpinan Muhammadiyah wilayah, pimpinan Muhammadiyah daerah ataupun cabang, jangan kemudian melanggar ini. Ini blunder, ini namanya sesuatu yang melanggar aturisasi. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana jalan keluarnya, ya? Ya kalau sudah terjadi mestinya tentu harus ada teguran dari atas. Kalau ini memang ada ketentuan, dan kemudian dibiarkan, nanti kemudian terjadi lagi. Artinya apa? Ini harus ada klarifikasi. Kalaupun harus ada klarifikasi yang jelas. Muhammadiyah tidak ikut-ikutan berpolitik. Jangan Muhammadiyah dibawa ke lumpur-lumpur politik, ke kubang politik yang macam-macam. Muhammadiyah itu adalah pengawas moral bangsa. Muhammadiyah itu menjadi penasihat bangsa. Kalau ada sesuatu nanti yang dilakukan partai kemudian Muhammadiyah itu akan memberikan fatwa, akan memberikan tausiah. Ya, jangan kemudian kita malah ikut-ikutan dalam hal-hal yang kemudian ya mungkin barangkali ya masuk kepada ya wilayah-wilayah yang mungkin terjadi konflik antara satu kelompok dan kelompok lain. Nah, oleh karena itu kalau secara pribadi memang Muhammadiyah dalam pedoman hidup Islami Organ Muhammadiyah FIM itu dalam pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu memang dipesankan Muhammadiyah harus ikut aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga Muhammadiyah maksudnya bukan organisasi, warga Muhammadiyah harus ikut aktif. Muhammadiyah memberikan peluang. Ya ada yang masuk macam-macam partai. Itu silakan, mau jadi calon silakan. Muhammadiyah harus ikut berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak boleh ada orang Muhammadiyah menonton saja. Muhammadiyah harus ikut. Ya. Ikut berkiprah. Tapi bukan atas nama organisasi. Bukan atas nama organisasi, bukan atas nama organisasi. Tidak ada tanda tangan dan stempel. Tidak ada. Jangan kalau itu namanya rekomendasikan. Itu enggak ada aturannya gitu. Enggak ada aturannya. Nanti saya mau nanya nanti kalau misalnya ada rekomendasi, kalau misalnya yang ada rekomendasi tidak duduk nanti gimana? Anda kan akan menjadi masalah nanti dengan pejabat yang katakanlah terpilih. Kita ini manusia. Ya tetap saja yang pejabat yang terpilih itu ketika dia tidak didukung oleh Muhammadiyah, dia terpilih, dan ini akan menjadi masalah, akan menjadi faktor penghambat
ya secara moral ya. Hmm. Walaupun misalnya secara aturan ya sebetulnya Muhammadiyah itu berhak ya mengadakan dan memanfaatkan segala fasilitas negara ini, termasuk juga melakukan komunikasi dengan pemerintah. Tapi ini jangan kemudian menjadi